Isti'adzah dan basmalah. Pengertian isti'adzah dan basmalah. Secara bahasa, isti'adzah berarti doa untuk memohon perlindungan dan penjagaan. Secara istilah, isti'adzah adalah kalimat yang dimaksudkan untuk memohon perlindungan dan penjagaan kepada Tuhan yang Maha Pelindung dari bisikan dan godaan syaitan. Pengertian basmalah, bismillah, berasal dari bahasa Arab yang berarti dengan menyebut nama Allah. Bacaan ini disebut tasmiyah dan bagi orang Islam sangat dianjurkan membacanya untuk memulai setiap kegiatannya, sehingga apa yang dikerjakan diniatkan atas nama Allah, semoga mendapatkan restu atas pekerjaan tersebut. Hukum membaca isti'adzah dan basmalah. Yang pertama ada ulama Maliki. Menurut ulama Maliki, hukum membaca isti'adzah dan basmalah itu makruh. Yang kedua itu ada ulama Hanafiyah. Sunnah membaca ta'awuz hanya pada rakaat pertama saja. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Sunnah membaca ta'awuz secara tuan pada awal setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Cara membaca isti'adzah dan basmalah ada 4. Yang pertama itu ada khotul jami. Khotul jami ini artinya diputus seluruhnya. Maksudnya isti'adzah tidak disambung dengan basmalah, dan basmalah pun tidak disambung dengan awal surat. Yang kedua ada wasl jami'. Itu artinya disambung seluruhnya. Maksudnya isti'adzah disambung dengan basmalah dan basmalah disambung dengan awal surat. Yang ketiga ada wasul basmalah bi as-surah. Artinya basmalah disambung dengan awal surat. Maksudnya isti'adzah tidak disambung dengan basmalah, tetapi basmalah disambung dengan awal surat. Dan yang terakhir ada wasul isti'adzah bil basmalah. Itu artinya isti'adzah disambung dengan basmalah. Maksudnya isti'adzah disambung dengan basmalah, tetapi basmalah tidak disambung dengan awal surat. Cara membaca basmalah di antara kedua surat. Yang pertama itu ada khotul kuli. Khotul kuli artinya diputus seluruhnya. Maksud diputus seluruhnya, surah A tidak disambung dengan basmalah, dan basmalah pun tidak disambung dengan awal surat. Yang kedua ada wasul kuli, disambung seluruhnya. Maksudnya akhir surah A disambung dengan basmalah, dan basmalah pun disambung dengan awal surah B tanpa diselingi dengan mengambil napas. Yang ketiga ada wasul basmalah bi awal surah. Artinya basmalah disambung dengan awal surah. Maksudnya akhir surah A tidak disambung dengan basmalah, tetapi basmalah disambung dengan awal surah B. Yang keempat ada wasul basmalah bi akhir surat. Artinya basmalah disambung dengan akhir surat. Maksudnya akhir surat A disambung dengan basmalah, tetapi basmalah tidak disambung dengan awal surah B.